Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ulumul Hadis mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang cabang-cabang Ulumul Hadis. Nama kelompok: 1. Sinta Oktaviana, 2. Diizzatid Dianatil Manzil, dan 3. Brian Isnanto. Sebelum masuk pada cabang-cabang ulumul hadis, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ulumul hadis. Kata ulumul hadis merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang berarti ilmu hadis. Maka ulumul hadis berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun lainnya. Secara terminologi, ulumul hadis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis kepada Rasulullah dari segi hal, ihwal para perawinya yang menyangkut kedobitan dan keadilannya, dan dari bersambung dan terputusnya sanad dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa ulumul hadis adalah ilmu ketentuan-ketentuan untuk mengetahui hal ihwal sanad dan matan hadisnya. Ulumul hadis ini dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Secara terminologi, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad, baik itu periwayatannya, pencatatannya, dan penguraian lafalnya. Ilmu hadis riwayah ini berkisar tentang bagaimana penulisan hadis oleh seorang ahli hadis, bagaimana mengkomunikasikannya kepada orang lain dan mencatat hadis tersebut dalam sebuah kitab. Dengan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis itu sendiri. Sedangkan objek ilmu hadis riwayah adalah pribadi Nabi Muhammad SAW, yakni perkataan, perbuatan, takrir, dan sifatnya, dan membicarakan bagaimana cara menerima, menyampaikan, memindahkan, dan mentadwinkan hadis kepada orang lain. Dalam membicarakan dan membukukan hadis hanya dilakukan apa adanya, baik yang berkaitan menggunakan matan dan juga sanadnya. Ilmu ini tidak membicarakan tentang sias atau kejanggalan dan ilah atau kecacatan matan hadis. Demikian pula ilmu ini tidak membahas kualitas para perawi, baik keadilan, kedobitan, atau kefasikannya. Ilmu hadis dirayah. Secara terminologi, ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat-sifat rawi, dan lain sebagainya. Definisi ini sesuai dengan arti kata dirayah yang secara harfiah berarti pengetahuan dan pengakuan, baik berkaitan dengan kualitas kesahihannya, baik sahih, hasan, dan dhaifnya hadis. Berdasarkan definisi di atas, maka objek ilmu hadis dirayah ini adalah sanad dan matan hadis. Pembahasan tentang sanad antara lain: yang pertama, sejauh menyangkut kesinambungan hadis atau ittisal al-sanad. Rangkaian untaian hadis harus berlanjut dari pendamping hingga perawi yang akhirnya mencatat hadis. Oleh karena itu, tidak dijelaskan bahwa rantai itu putus dan tersembunyi. Yang kedua, dari segi dabit atau hadis yang kuat dan terdokumentasi. Yang ketiga adalah keselamatan tidak terpengaruh oleh penjanggalan syadz. Yang keempat, keamanannya dari kecacatan atau illat. Yang kelima, ingatlah bahwa seksama ketinggian atau martabat suatu sanad. Cabang-cabang ulumul hadis. Dari ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah,
maka perkembangan berikutnya muncullah cabang-cabang ilmu hadis lainnya. Dan cabang-cabang ilmu hadis tersebut yaitu yang pertama, 1. Ilmu rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang membahas secara umum tentang hal ihwal kehidupan para perawi, baik dari golongan sahabat, tabi'in, maupun angkatan sesudahnya. Ilmu rijal al-hadis dinamakan juga ilmu tarik ar-ruwah, ialah ilmu untuk mengetahui keadaan para perawi hadis. Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam cangkupan ilmu hadis, karena ilmu ini lahir bersama-sama dengan periwayatan hadis dalam Islam dan mengambil porsi khusus yang mempelajari persoalan-persoalan di sekitar sanad. Yang kedua, ilmu al-jahr wa al-ta'dil. Ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik mencacatkan atau membersihkan mereka dengan ungkapan atau lafal tertentu, sehingga dapat ditentukan siapa di antara perawi yang dapat diterima atau ditolak sebuah riwayatnya. Ada beberapa tokoh sahabat yang sering membicarakan persoalan perawi dan sekaligus mempelopori ilmu jahr wa al-ta'dil. Mereka adalah Anas bin Malik, Ubadah bin al-Samit, dan Abdullah bin Abbas. 3. Ilmu tarik al-ruwah. Ilmu tarik al-ruwah adalah ilmu untuk mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis. Ilmu ini bermanfaat untuk mempelajari keadaan identitas para perawi seperti kelahirannya dan wafatnya dari guru-gurunya, kapan mereka mendengar hadis dari gurunya, siapa orang meriwayatkan hadis daripadanya, tempat tinggal mereka, tempat mereka mengadakan lawatan, dan lain sebagainya. 4. Ilmu ilal al-hadis. Ilmu ilal al-hadis adalah ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan hadis, seperti mengatakan muttasil terhadap hadis yang muntaqi, menyebutkan marfu dengan hadis yang mauquf, memasukkan hadis ke dalam hadis lain, dan hal-hal seperti itu. Pada intinya, ilmu ilal al-hadis adalah ilmu yang membicarakan hadis-hadis yang terlihat sah, dohir sah, tetapi sebenarnya ada beberapa kekeliruan di dalamnya. Al-nasih wa al-mansuh. Yang dimaksud dengan ilmu al-nasih wa al-mansuh di sini terbatas di sekitar nasih dan mansuh pada hadis. Al-nasih secara bahasa terkandung dua pengertian, yaitu yang pertama al-izalah. Al-izalah yang berarti menghilangkan atau matahari menghilangkan bayangan, dan juga sebagaimana dalam Quran surat Al-Hajj ayat 52, kemudian Allah meniadakan atau menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan, lalu Allah memperkuat ayat-ayatnya. Lalu al-naql yang berarti menyalin, seperti saya menyalin kitab, yang berarti saya menyalin isi suatu kitab untuk saya pindahkan ke kitab lain. Pada intinya, ilmu al-nasih wa al-mansuh adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang menghapus hukum atau nasih, dan hadis-hadis yang membahas hukumnya dihapuskan atau mansuh, sehingga tidak mungkin dapat dikompromikan dari segi hukum yang terdapat pada sebagainya. Lalu ilmu asbab wurud al-hadis. Kata asbab adalah jamaah dari sabab. Menurut ahli bahasa diartikan al-habl atau tali, yang menurut lisan al-Arab dinyatakan bahwa kata ini dalam bahasa Arab berarti saluran, yang artinya dijelaskan sebagai segala yang menghubungkan satu benda dengan benda lainnya. Lalu menurut istilah adalah segala sesuatu yang mengantar kepada tujuan. Ada juga yang mendefinisikan dengan suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa adanya pengaruh dalam hukum itu.
Pada intinya, ilmu asbab wurud al-hadis adalah ilmu yang menjelaskan latar belakang sebab-sebab di mana hadis tersebut terjadi. Ilmu ini menjelaskan tentang sebab munculnya hadis dan hubungannya dengan hadis tersebut. Ilmu gharib al-hadis. Menurut ilmu shalah, yang dimaksud dengan ilmu gharib al-hadis yaitu ilmu untuk mengetahui dan menerangkan makna yang terdapat pada lafaz-lafaz hadis yang jauh dan sulit dipahami karena lafaz tersebut jarang digunakan. Para ulama berusaha menjelaskan apa yang dikandung oleh kata-kata gharib itu dengan mensyarahkannya. Bahkan ada yang berusaha secara khusus untuk mensyarahkan hadis yang terdapat kata-kata gharib. Lalu ada ilmu al-tasif wa al-tahrif, yaitu ilmu pengetahuan yang berusaha menerangkan hadis-hadis yang telah diubah atau syakalnya mushaf dan bentuknya muharraf. Al-Hafiz Ibn Hajar membagi ilmu ini menjadi dua bagian, yaitu ilmu al-tasif dan ilmu al-tahrif. Lalu yang terakhir adalah ilmu mukhtalif al-hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan atau berlawanan, agar pertentangan tersebut dapat dihilangkan atau dikompromikan keduanya, sebagaimana membahas hadis-hadis yang sulit dipahami isi atau kandungannya dengan menghilangkan kemusyikilannya atau kesulitan serta menjelaskan hakikatnya. Lalu apa sih manfaat mempelajari ulumul hadis? Berikut adalah manfaat mempelajari ulumul al-hadis. Beberapa manfaat utama yang dapat dipahami dan dicermati ketika mempelajari cabang-cabang ilmu hadis antara lain: garis besar bagaimana menjaga hadis dan menghindari kesalahan penyebaran. Lalu, memberikan pengetahuan baru tentang bagaimana memahami kualitas hadis dari sudut pandang mata rantai, apakah menerima atau menolak hadis. Namun, ada manfaat lain, terutama ketika mempelajari cabang-cabang ilmu hadis, seperti memahami tumbuh kembang sunnah dan ilmu sunnah sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Dapat memahami pengumpulan, pelestarian, dan periwayatan hadis dan usahanya. Mampu memahami kaidah bagi ulama untuk mengklasifikasikan hadis, lalu mampu memahami istilah, nilai, dan standar hadis sebagai pedoman dalam beristinbat. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.